mahar bukan rukun, bukan bagian daripada rukun pernikahan. Akan tapi mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri. Sehingga kemarin kami sampaikan, kalau seandainya dalam akad nikah mahar tidak disebut, tetap sah. Tapi sang suami tetap harus ngasih mahar. Dan mahar itu bukan untuk membeli seorang perempuan. Akan tapi begitulah atur wal khataman min hadidin, biarpun hanya cincin dari besi, artinya itu sebagai satu simbol bahwa ada ikatan, simbol ya, karena dohir sifatnya, maknawinya sudah diakad nikah, simbol. Dan syaratnya harus sesuatu yang bernilai. Syaratnya sesuatu yang bernilai. Dan jangan dianggap kalau maharnya mahal lalu perempuan itu istimewa, atau maharnya sedikit perempuan itu murah. Oh tidak. Bahkan paling berkahnya perempuan adalah yang paling meringankan urusan mahar. Paling berkahnya perempuan yang paling memudahkan atau paling sedikit maharnya. Tapi di sebagian tempat mahar menjadi satu tradisi, sehingga ada orang jor-joran mahar, sehingga seolah-olah anak gadis itu dibeli. Bahkan di negeri Arab, konon kami dengar tapi kita tidak pernah temu langsung. Jadi seorang kalau ingin menikah dengan seorang perempuan, di samping maharnya mahal, puluhan mungkin ratusan juta, kemudian bukan hanya memberikan pada anak, bapak ibunya pun dikasih, sak paman bibinya juga kasih. Waduh, ini berantakan, hancur-hancuran, jual gunung. Ini ada tradisi buruk, tradisi jelek. Sehingga bisa saja menantunya itu setelah menikah bukan bulan madu, bulan garam, mikir utang. Maka yang paling enak adalah seorang wanita paling mudah dalam pernikahan. Mungkin kisahnya serupa dengan mahar, tapi bukan mahar. Misalnya seorang mempelai perempuan menuntut acara yang berlebihan. Dan kita melihat suatu ketika ada seorang laki-laki pengen menikah, sudah terlanjur ada kecocokan, rupanya calon mertuanya rewel, harus mengadakan acara resepsi begini. Sampai seorang mempelai laki-laki itu punya kendaraan satu-satu untuk bekerja, harus dijual. Demi akhirnya betul, setelah menikah bingung dia, kerjaannya hilang dan sebagainya. Nggak usah seperti itu, hai hamba Allah. Permudahlah urusan pernikahan. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak ada, yang penting halal. Apalagi di masyarakat sudah menjadi satu kebiasaan, mungkin jor-joran, sombong-sombongan, gede-gedean acara, memaksakan diri. Tampak meriah sesaat, ramai sesaat. Ternyata setelah menikah di rumah tangganya ramai, berantem terus. Karena mikir utang, tanggung jawab, macam-macam. Maka dikabarkan oleh baginda, paling berkahnya perempuan adalah aqalluhunna maharon, paling ringan di dalam urusan pembiayaan itu adalah penuh berkah. Di sisi lain, Anda sebagai seorang laki-laki, jika Anda mampu, hormati dong, muliakan istrimu. Tapi seorang wanita jangan banyak tuntutan. Bahkan di sebagian negeri, karena urusan pernikahan harus seperti itu, harus mengeruk, menghabiskan kekayaannya yang banyak, sehingga banyak orang tidak bergegas untuk menuju pernikahan, sementara syahwatnya tetap bergolak. Dia melampiaskan dengan cara yang haram, masuk dalam wilayah zina dan sebagainya. Keterlambatan usaha atau keterlambatan menikah. Akhirnya keterlambatan menikah terjadi bukan saja kaum pria, sehingga seorang wanita karena bapaknya rewel, dia pun tidak menikah. Setiap laki-laki datang menikahinya, dia harus takut urusan batal lagi. Anda zalim, wahai para orang tua, semacam itu. Maka mahar permudah. Kemudian mahar harus sesuatu yang bernilai, sesuai bernilai. Kalau tidak bernilai, tidak bisa jadi mahar. Harus diganti yang bernilai. Bernilai ternyata baju boleh, ya, baju boleh, pokoknya bernilai. Mengajar boleh, mengajar Al-Quran. Contohnya apa? Seorang perempuan, karena dia adalah
baru sadar, insaf, dia pengen baca Al-Quran, lalu menikah dengan seorang laki-laki, bilang ke ayahnya, "Bah, nggak pakai duit deh, maharnya adalah abang ngajari saya Al-Quran sampai ngajari bahasa Arab." Jadi kan ngajar kan ada nilainya kan. Nah, tapi bukan hafalan. Nah, ini kan dengar beberapa waktu yang lalu ada maharnya adalah hafalan Quran. Hafalan itu bukan, tidak ada nilainya. Hafalan untuk pribadi, kok hafalan jadi mahar. Itu bagaimana kisahnya? Tren lagi, rame lagi beberapa waktu yang lalu. Maharnya apa? Hafalan Al-Quran. Di mana hafalan Quran jadi hafalan? Jadi mahar. Ngajar Al-Quran ya bukan hafalan. Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar hafalan Quranmu. Ini bagaimana ceritanya? Ya coba ini. Cuman ya namanya media sudah diangkat dan ruame mahar hafalan Al-Quran. Nah, Ustadz ikut-ikutan juga kan barangkali. Subhanallah. Itu tidak sah jadi mahar, tapi kembali kepada mahar mithil, dikembalikan. Umumnya bibiknya, kakaknya seberapa itu. Tapi mahar bukan seperti itu. Mahar ilmumu, ilmunya kayak apa? Ilmu mantekmu, ilmu nahwumu, ilmu ini hafalan Quranmu, itu kan jadi mahar. Jadi Anda pun jangan ikut-ikutan. Mahar walau khataman bihati. Kalau Anda tidak punya apa-apa, ya cukup dengan cincin dari besi. Maksudnya bukan harus cincin besi, kalau masa nggak punya baju atau apa saja, uang. Dan mahar tidak harus diserahkan saat itu. Mahar boleh ngutang loh ya. Boleh dibayar nanti kalau sudah punya anak 11. Hah? Boleh saja. Itu kan haknya seorang istri, baru setelah itu nanti terserah. Setelah diterima dikembalikan atau tiba-tiba menggugurkan dia. Saya tidak mau, selesai. Nah, itu lain cerita. Kan jadi utang namanya. Tapi mahar harus satu yang bernilai. Apa saja boleh. Baju boleh. Seperangkat soleh, sholat boleh. Ada yang mengatakan perangkat sholat kan untuk melakukan kewajiban ya. Tapi kan bisa dijual dia. Sholat kan harus pakai sajadah. Nggak pakai mengkenain, pakai baju yang lain kan bisa. Ini bisa dijual. Jadi sesuatu yang bernilai, harus bernilai. Ada nilainya. Kemudian menyerahkannya boleh kapan saja. Tidak harus langsung spontan saat itu. Biarpun halan itu pernikahannya. Halan itu harus menjawab. Seketika juga. Nah, kalaupun seandainya halan dimaksudkan halan spontan seketika, maharnya boleh diutang setelah itu. Hanya dalam akad ya. Tapi bayarnya nanti. Jadi saya pengen bayar sekarang tapi duitnya nggak saya bawa. Atau memang ada. Dan seandainya ngomong halan ternyata nggak diberikan seketika itu juga. Bahkan kan pernah cerita maharnya palsu, katanya emas 15 gram, ternyata apa? Kuningan. Nah, tetap sah pernikahannya. Tuntut aja ganti emas begitu saja, tetap sah pernikahan. Karena bukan bagian dari rukun pernikahan. Ini adalah masalah mahar. Dan jangan sampai ada satu keyakinan bahasanya mahalnya mahar karena mulianya seorang perempuan, bukan. Atau ringannya mahar lalu perempuan menjadi murah, oh tidak. Akan kami selalu menghimbau, mudahkan dalam urusan pernikahan, baik laki atau perempuan. Jangan dipersulit. Daripada harus menikah dengan biaya foya-foya ratusan juta dan sebagainya. Alangkah indahnya jika itu adalah untuk menyantuni fakir miskin dan seterusnya. Seperti itu. Jadi permudahlah, ini urusan mahar. Dan karena nanti bicara di saat ada masalah perpisahan perceraian, karena seorang laki-laki sudah menikahi seorang perempuan dan memberikan mahar, maka hak pernikahan adalah di kaum laki-laki, hak mencerai. Tidak boleh perempuan mencerai seenaknya. Sudah dikasih mahar, enak, habis nikah kan nyeraikan sendiri-sendiri, nanti kacau nanti. Sudah maharnya 100 juta, habis nikah sehari nyeraikan dirinya dikasah. Maka nanti kalau ingin minta cerai namanya khulu, dia bayar gantian untuk bisa melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Nah, jadi mahar adalah sesuatu ketentuan yang ada dalam syariat yang harus dipenuhi dan bukan menunjukkan tentang mulia tidak mulianya seorang perempuan.
nggak ada hubungannya dengan itu semuanya. Dan kalau orang minta mahar tinggi bukan karena matre, tapi barangkali kurang paham begitu saja. Bisa juga matre memang. Akan tapi tidak boleh kita juga serta-merta mencaci siapapun. Tidak, hanya himbauan kami adalah bagaimana pernikahan menjadi mudah. Kalau ternyata di sebuah kampung ada tradisi harus ngadain mahar besar-besaran, ya mungkin seorang suami tidak punya, ya mertuanya yang ngasih dulu. Hei calon mantuku, masa maharmu cuma 5.000 rupiah, sinilah tak kasih duit ya, nanti maharnya 5 juta, yang ngasih mertuanya. Enak, bagus tuh, enak banget itu. Jadi dipermudahlah pernikahan, hai hamba Allah, untuk buka pintu halal, untuk mendapatkan kehalalan yang penuh berkah. Jika dimulai dengan kemudahan-kemudahan di awal, maka itu tanda kemudahan-kemudahan di berikutnya. Sebab seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan yang banyak tuntutan di awal pernikahannya, terkesannya dia telah membeli istrinya, sehingga dia akan, sudah saya beli mau apa lagi, sehingga mungkin setengah hati di saat harus melepas istrinya untuk mengabdi kepada bapak ibunya. Coba. Karena apa? Waktu nikah saja saya dihabisin habis-habisan kok. Sekarang panggil-panggil, yang sayang aku sakit temani. Nggak, loh kan? Jadi kurang ajar semuanya. Padahal nggak begitu dong. Hidup indah rumah tangga, seorang istri izinkan dia untuk pergi kepada orang tuanya kalau dia dibutuhkannya, seperti itu.